warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan sedikit ceramah tentang fadilah salat lail atau biasa kita sebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail atau salat lail merupakan menghidupkan malam dengan amalan-amalan yang utama dengan rasa khusyuk, tawadhu, dan juga tuma'ninah yang mana dilakukan setelah salat isya sampai terbitnya fajar. Selain itu, qiyamul lail atau salat lail merupakan sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dengan kita melaksanakan amalan-amalan seperti kita berdoa, kita bertasbih, kita beristighfar, kita juga bisa melaksanakan sholat-sholat lail seperti sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, dan lain sebagainya, tentunya dengan rasa ikhlas. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak sekali fadilah atau keutamaan apabila kita mengamalkan sholat lail ini. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat As-Sajdah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbuhum qauman wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut dan juga harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang beriman yang mana di antara mereka memiliki sifat kurang tidur lantaran mereka selalu melaksanakan amalan-amalan ibadah-ibadah sholat malam. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Kebiasaan sholat malam merupakan sifat dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 15-18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan juga mata air. Mereka mengambil apa yang Tuhan mereka berikan. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia merupakan orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur waktu malam hari, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Keutamaan yang ketiga, yaitu salah satu jalan menuju surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim, yang artinya, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan juga sholatlah ketika manusia tidur. Maka kamu akan masuk surga dengan tenang. Fadilah yang keempat, mereka tidak sama dengan yang lainnya. Dalam pandangan Allah, orang yang menghabiskan malam dengan amalan-amalan, dengan ibadah, dengan sholat-sholat malam, sangat berbeda dengan orang yang hanya menghabiskan malamnya dengan tidur dan juga perbuatan sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan mereka sebagai orang yang benar-benar berilmu. Fadilah yang kelima, sholat lail merupakan sholat utama setelah sholat fardu. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalus sholati ba'dul faridati sholatul lail. Yang artinya, sholat yang paling utama setelah sholat fardu yaitu sholat lail. Fadilah yang keenam, yaitu kedudukan mulia dan terpuji di sisi Allah.
sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud untuk ibadah tambahan bagimu. Semoga Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita memasuki bulan Ramadan, tentunya ada korelasi antara syahrul qiyam dan juga sholat lail atau qiyamul lail. Sholat lail pada bulan suci Ramadan yaitu sholat tarawih, yang mana dilakukan hanya pada bulan suci Ramadan dan diakhiri sholat witir sebagai penutup malam. Fadilahnya pun tidak kalah jauh dibandingkan dengan sholat lail yang kita laksanakan di bulan-bulan biasa. Keutamaannya ada dalam beberapa hadis. Yang pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Yang artinya, barang siapa menegakkan sholat tarawih dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Keutamaan lainnya tertera dalam hadis riwayah Abi Huzaimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladhu ummuhu. Artinya, bulan suci Ramadan adalah bulan Allah yang diwajibkan kepadamu sholat tarawih. Maka siapa yang puasa dan sholat tarawih karena iman dan mengharap pahala, mereka bagaikan bayi yang baru lahir, alias dihapus semua dosa-dosanya hingga bersih, tidak memiliki dosa. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali fadilah dan keutamaan apabila kita melaksanakan, kita mengamalkan, dan juga kita mengistiqomahkan sholat lail ini. Semakin besar dakwah, maka semakin besar qiyamul lail. Semakin besar tantangan hidup, semakin besar qiyamul lail. Semakin tinggi derajat, maka semakin besar juga qiyamul lail. Maka marilah teman-teman, kita mulai mengamalkan perlahan-lahan, kita istiqomahkan, kita laksanakan sholat lail ini. Terlebih lagi kita pada bulan suci Ramadan ini, yang mana keutamaannya akan berlipat ganda. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas tutur kata yang tidak berkenan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.